surat belum dijawab, udah pada ditangkepin. Jadi saya termasuk alhamdulillah ikut pesantren lah di Pangdam Siliwangi, Jalan Jawa. Kalau guru tidak hadir ya karena sedang ada rapat atau apa, saya disuruh menjadi gurunya gitu, pengganti. Masa depan tuh ada di bidang bioteknologi. Saat itu belum disebut namanya bioteknologi, tapi genetika gitu ya, yang memang basisnya di genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ujang Komarudin. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya kedatangan tamu nih. Ya sebenarnya bukan tamu lagi ya, beliau ini sudah seperti orang tua gitu, kakak gitu kan, mentor. Ya banyaklah jasa beliau terhadap saya gitu. Saya kenalkan saja langsung ini, ada senior saya gitu. Ini beliau adalah Profesor Dr. Asep Saifuddin. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Lihat ini logonya luar biasa. Nah, hari ini beliau menjabat periode yang kedua. Nah, Kang, langsung aja nih teman-teman. Jadi karena beliau ini orang hebat, maka saya undang di podcast saya. Kang, boleh cerita ya? Bagaimana masa kecil Akang dulu di Garut, menempuh SD, lalu di IPB dan di Kanada dulu gitu? Ya, kalau waktu SD saya sebenarnya kan tidak termasuk yang sedang sekolah. Jadi waktu kakak saya masukkan ke TK nggak mau, padahal rumah dengan TK itu dekat. Sampai akhirnya usia 8 tahun baru mau sekolah. Setelah saya nggak punya teman di sekitar. Tapi waktu usia 7 tahun saya pernah masuk SD dengan catatan nenek saya, nenek, mesti nungguin di ruang kelas gitu. Jadi sampai satu kuartal nenek saya masuk sampai akhirnya bisa baca tulis gitu. Tetapi karena nenek saya tentunya banyak pekerjaan saat itu, ketika saya usia 7 tahun 63-64 gitu ya, tentunya nenek tidak mau lagi kuartal kedua. Saya juga akhirnya nggak sekolah lagi, Kang Ujang. Akhirnya ya masuk lagi tahun usia 8 tahun. Jadi usia 8 tahun baru masuk SD. Tetapi alhamdulillah di kelas 5 saya ikut ujian. Dan saya masuk lulus ujian dengan nilai pas-pasan untuk masuk SMP negeri. Jadi pengetahuan umum 8, berhitung 8, kemudian bahasa Indonesia 8. Syarat minimum SMP negeri. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di SMP negeri. Dan dari SMP itulah mungkin saya yang memulai untuk senang berhitung. Waktu di SD enggak. Di SD itu kalau lihat raport saya di kelas 4 itu merah, berhitung itu 5. Tapi waktu di SMP saya merasa ini bahaya kalau tidak belajar terus. Akhirnya alhamdulillah saya belajar aljabar saat itu, dan akhirnya kadang-kadang kalau guru tidak hadir ya karena sedang ada rapat atau apa, saya disuruh menjadi gurunya gitu, pengganti. Jadi waktu di SMP saya sering menggantikan guru. Jadi dari situlah saya ingin jadi guru sebenarnya. SMA ya, saya alhamdulillah SMA tidak mendapat kesulitan. Bahkan pernah menjadi pelajar teladan se-Garut yang berangkat ke Tasikmalaya mewakili Garut untuk pemilihan pelajar teladan se-Priangan Timur. Itu tahun 75. Tapi kalah. Jadi waktu itu yang menang teman saya namanya Endang Suhendang yang juga jadi profesor di IPB. Profesor Endang Suhendang itu yang juara pertama. Saya nggak tahu juara kedua atau ketiga, yang jelas tidak masuk. Yang satunya lagi namanya Dr. Taswanda. Dr. Taswanda itu dari SMA Tasik, dan saya dari SMA Garut, dan Kang Endang itu dari SMA Ciamis. Nah, ke tahun 75 itu ada panggilan ke IPB, itu
Pertama Prof. Andi Hakim Nasution memanggil mahasiswa tanpa ujian saringan masuk. Namanya TUSM, tanpa ujian saringan masuk. Dulu tidak ada istilah PP1, PP2 saat itu. Tidak ada juga PMDK. Tapi Prof. Andi punya gagasan untuk mengambil para mahasiswanya, calon mahasiswanya dari SMA yang nilainya katakan 10 besar terbaik gitu. Jadi saya masuk situ, Pandang juga masuk, ketemu lagi. Iya, yang dulu jadi juara yuk. Alhamdulillah. Taswana juga ente dia ya. Tapi Taswana pindah ke ITB dan beliau terakhir saya tahu jadi sekretaris utama di Lapan. Kalau Kang Dang itu jadi guru besar di Fakultas Kehutanan IPB. Nah di IPB saya mulai rada tanda petik sekolahnya pas-pasan lagi karena senang sekali saya dengan organisasi waktu itu, baik di organisasi ekstra ya. Saya masuk Himpunan Mahasiswa Islam HMI, ikut Maperca tahun 76. Ya para tokoh bicara nama-nama seperti Cak Nur gitu ya, Bang Imad gitu, Kang AM Saifuddin, nama-nama besar saat itu. Saya semakin tertarik dan akhirnya menanganin organisasi. Dan ternyata juga di teman-teman intra memerlukan ya. Saya juga sebenarnya biasa-biasa aja Kang Ujang. Tapi mungkin karena saya dulu itu rumah di Dermaga sehingga saya sering di musolanya PKM. PKM itu Pusat Kegiatan Mahasiswa. Jadi saya sering tidur di situ. Ada Bang Farid ketua dewan. Ini anak kok rajin gitu. Disuruhlah saya jadi ketua Departemen Pendidikan tahun 77 gitu. Baru tingkat 2. Begitu gejolakan mahasiswa saat itu pun tidak ada ketidaksetujuan dengan Presiden Soeharto, kan mahasiswa lah, namanya juga mahasiswa. Bang Farid sakit, terus kakak kelas saya KKN, ada PKL, saya tinggal satu-satunya yang pengurus Dewan Mahasiswa yang saat itu ada di kampus. Sehingga saya diminta menjadi pejabat ketua Dewan Mahasiswa tahun 77 Agustus. Jadi waktu itu ketemulah sama Heri Ahmadi yang sekarang jadi duta besar di Jepang, sama Lukman Hakim yang pernah jadi ketua LIPI. Sama-sama membuat surat ke Soeharto untuk dialog gitu. Surat belum dijawab, udah pada ditangkepin. Jadi saya termasuk alhamdulillah ikut pesantren lah di Pangdam Siliwangi, Jalan Jawa. Banyak hikmahnya lah di pesantren itu, artinya pemerintah saat itu mungkin ingin agar mahasiswa jangan membuat gaduh, maka ditangkepin. Saya masih semester kelima waktu itu ditangkepin, yang paling kecil di antara tokoh-tokoh aktivis mahasiswa. Saya paling bungsu karena di IPB kan program studinya 4 tahun pada waktu itu, sedangkan di kampus-kampus lain kan masih 6 tahun. Jadi ketua dewan tuh 5 tahun di atas saya usianya itu, 4 tahun 5 tahun di atas saya gitu. Jadi saya paling bungsu, seringlah saya disebut si bungsu gitu ya di Jalan Jawa Pangdam Siliwangi. Tetapi tentunya ini sebagai pengalaman bahwa memang sebagai mahasiswa ada kepedulian untuk dalam tanda petik ingin membangun negara ya. Walaupun tentunya beda cara, akhirnya tidak nyampe. Dipanggillah sama Pangdam, kamu sebaiknya sekolah, mahasiswa masih sekolah gitu. Waktu itu Pangdamnya adalah Bapak Himawan Sutanto waktu itu, Pangdam Siliwangi. Tapi saya balik lagi ke kampus setelah sidang umum MPR bulan Maret, jadi April baru dikeluarkan. Jadi Januari, Februari, Maret, April di dalam tahanan itu ya enak lah, karena bukan tahanan yang kriminal gitu, bukan. Jadi enak, termasuk enak karena makan dijamin. Kalau tiap hari Minggu ditengokin gitu ya, jika orang gedean aja gitu, padahal di dalam tahanan. Jadi itu. Nah setelah tahun 79 saya jadi ketua HMI.
terpilih jadi ketua HMI cabang Bogor. Yang melantik saya pada saat itu Bang Hari Ajar Ajis. Waktu itu mengapa Bang Hari? Beliau adalah wakil sekjen, tetapi Bang Abdullah Hehamahua waktu itu ketua PB HMI nggak bisa hadir ke Bogor, digantilah oleh Bang Hari. Jadi saya cukup dekat dengan Bang Hari saat itu. Dan Bang Hari kemarin dipanggil ya oleh Yang Maha Kuasa dari kita. Saya juga diminta menjadi salah seorang testimoni oleh teman-teman ya sejauh mana mengenal Bang Hari. Jadi kurang lebih itu sampai di PB. Kira-kira kan ke Kanada tuh akan kuliah. Nah, cerita di Kanada gimana nih? Ya, sebenarnya sebelum ke Kanada saya ke Prancis dulu. Nah, ini boleh diceritakan kan? Ya, jadi waktu ke Prancis itu karena memang saya ingin sekolah. Dan saya ingin sekolahnya itu di dunia yang memang masa depan. Yang saya diskusi dengan pembimbing saya, Profesor Andi Hakim Nasution. Masa depan itu ada di bidang bioteknologi. Saat itu belum disebut namanya bioteknologi, tapi genetika gitu ya, yang memang basisnya di genetika. Oh, saya ingin mengambil genetika. Akhirnya saya ke Prancis mau mengambil genetika. Tapi karena basis saya banyaknya di statistika gitu, begitu mengambil genetika yang ke sel gitu ya, molekul rada berat ya. Jadi akhirnya saya tidak sampai S3. Ya saya hanya sampai S1 saja saat itu. Tidak terus karena beasiswa juga habis kan. Jadi saya hanya mengambil certificate of namanya certificate etude superior itu di tingkat 3 dan 4. Pulang belum dapat gelar ya. Nah, waktu itu saya membangun bioteknologi IPB, diminta oleh Profesor Muhammad Yusuf sebagai ketuanya. Saya diminta menjadi ketua panitia seminar bioteknologi Indonesia pertama di Indonesia tahun 86 setelah saya pulang lagi dari Perancis. Nah, karena alhamdulillah sukses, Pak Yusuf minta saya, udah kamu sekolah lagi, tapi jangan terlalu berat, kamu ngambil aja genetika kuantitatif, karena kamu S1-nya statistika. Jadi akhirnya saya mengambil genetika kuantitatif di Universitas Guelph di Ontario, Kanada. Itu termasuk yang IPB-nya Kanada lah. Itu adalah basisnya agriculture, pertanian yang sangat kuat di situ. Jadi saya mengambil genetika kuantitatif di sana dan alhamdulillah lulus S2 genetika kuantitatif tahun 92. Dan terakhirnya ketika saya ingin melanjutkan ke S3, ada sedikit belok. Tidak ke genetika kuantitatif, tapi ke epidemiologi kuantitatif. Ya, itu juga belok-belok tersebut ada hikmahnya, mirip MBKM zaman sekarang lah gitu. Jadi saya pindah tidak terlalu belok sebenarnya, tapi karena tadinya genetika kuantitatif ke epidemiologi kuantitatif, di mana sekarang lagi musim COVID banyak tuh masalah epidemiologi. Cuman karena saya tidak banyak riset lagi di epidemiologi, ditambah kesibukan saya sebagai rektor, jarang lah saya memberikan beberapa statement soal epidemiologi. Pernah beberapa, tapi tidak di publik lah, paling di Zoom meeting lah. Jadi saya mengambil S3-nya itu bukan genetika, tapi epidemiologi kuantitatif. Itu di Kanada. Tapi dengan pola berpikir kuantitatif, jadi ada untungnya. Semuanya itu menjadi lebih kuat di dalam melihat tren gitu. Ya, jadi tren tidak harus terlalu detail, tapi kebayang nih kemana nih masa depan itu. Jadi di Kanada selesailah tahun 96 itu pulang ke Indonesia. Waktu itu rektor di IPB namanya Profesor Soleh Solahuddin.
Ya, Prof. Soleh Salahuddin orang yang mempunyai visi jauh ke depan juga, mirip Prof. Andi Hakim Nasution. Nah, begitu pulang, beliau sudah nanya, saya kira-kira gimana nih IPB ke depan. Saya waktu itu sudah mengusulkan IPB itu harus menjadi trendsetter di dalam dunia bioteknologi pertanian, pangan, dan kekuatan kuantitatif, ditambah lagi kekuatan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Nah, karena beliau merasa, merasa bagus, itu akhirnya saya diminta oleh Prof. Soleh tahun 97 menjadi sekretaris rektor IPB, sambil merangkap sebagai sekretaris Renstra IPB. Pertama juga tuh ada Renstra di Indonesia, itu ada pertama. Di perguruan tinggi itu jarang dikenal Renstra saat itu, 97 itu. Hanya saya, karena kebetulan waktu di Kanada itu ada suatu program untuk perubahan kurikulum, dan perubahan kurikulum yang mengantisipasi ke depan, maka dibuatlah tim Renstra University of Guelph, ya. Itu hampir tiap hari saya membaca di koran kampus tentang Renstra yang dibukanya oleh Profesor Mordechai sebagai rektor universitas saat itu. Dan dia memerlukan ada pandangan dari mahasiswa asing. Nah, saya salah seorang dari mahasiswa asing yang diminta masukan terhadap Renstra Universitas Guelph ke depan bagaimana. Dan saya waktu itu memang mengatakan juga kepada Prof. Mordechai bahwa ke depan itu di Indonesia menurut saya harus mendapat dukungan dalam penguatan demokrasi, kan. Kemudian dalam hal ilmu pengetahuan serta penguatan pertanian dan pangan, gitu. Jadi dari situlah saya mempunyai gambaran tentang Renstra di universitas. Ya, makanya saya pulang, saya terangkan ke Prof. Soleh, maka saya jadi sekretaris Renstra. Ketuanya adalah Prof. Aman sebagai WR1. Tetapi action segala macam dari mulai ngetik sampai membuat konsep itu diberikan kepada saya waktu itu. Karena masih muda, kan. Kang Aman sudah senior, udah kumaneh tapi itu bagus gitu. Jadi kalau kita mendapatkan perintah dari kakak gitu, atau dari wakil rektor gitu, saya sebagai dosen muda, saya syukuri banget. Mengapa? Karena itu pelatihan gratis. Ya, pelatihan gratis itu, dan pasti beliau mengarahkan harus begini, itu saya catat, dan tidak harus bayar saya gitu. Bahkan dikasih space, karena kan saya jadi sekretaris Renstra, dikasihlah ruangan untuk tim Renstra IPB gitu. Jadi saya kalau disuruh oleh pimpinan itu ya, baik dekan atau ketua jurusan atau rektor, ya seneng gitu. Nah, setelah jadi sekretaris rektor dan menghasilkan produk Renstra IPB, judulnya IPB menuju tahun 2020 sekarang nih. Bayangin, waktu itu saya tulisannya IPB menuju tahun 2020. Jadi saya tahun 97 harus berpikir 30 tahun ke depan, kan. Bagaimana nih tahun ke depan itu jadi akhirnya menerawang, kan. Kira-kira apa? Tapi memang saya waktu itu juga tidak sehebat sekarang lah. Kalau sekarang kan Google bisa dibuka, media sosial bisa cepat sekali. Kalau waktu itu kan basisnya hanya textbook, ya, sama diskusi dengan senior, sama koran, kan, atau ya beberapa penelitian yang tidak semasif sekarang. Sehingga prediksi-prediksi saat itu tetap saya berpikir kekuatan pangan, kekuatan lingkungan hidup, kuantitatif. Tapi belum ada istilah big data segala macam. Cuman itu kalau dikumpulkan cerita itu, sebenarnya itu yang akan mengacu kepada transdisiplin gitu ya. Transdisiplin, kemudian menguasai data besar, kan itu. Terus menguasai tentang SDGs, kan, Sustainable Development Goals gitu. Cuman waktu itu nggak punya istilah kita. Cuman future itu memang tidak akan bisa dilepaskan dari masyarakat yang harmonis,
lingkungan yang baik, sama pangan, sama kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu dari diskusi-diskusi di Renstra. Itu pengalaman saya di PB itu. Menarik ya teman-teman, luar biasa pengalaman beliau gitu kan. Jadi jejak dari tadi ya, dari kampung gitu kan, di Garut sana gitu kan. Kalau saya orang Subang, sama juga orang kampung juga. Iya, dari lembur lah. Kita orang lembur kalau bahasa Sundanya gitu, orang kampung lah. Nah, Kang ini kan banyak terlibat aktif nih, baik dalam konteks organisasi nasional kan, lalu juga di kampus sebagai rektor, lalu juga di dunia internasional. Nah, bagaimana Akang memaknai pencapaian Akang itu? Saya sendiri tidak menganggap bahwa ini adalah suatu titik keberhasilan di mana saya sudah mencapai sesuatu. Saya merasa ini proses aja gitu, berjalan aja gitu ya. Bahwa saya memang punya cita-cita untuk membangun universitas, iya. Bahwa saya ingin melihat ada kampus ini mempunyai sebagai tempat yang sangat bermanfaat untuk para mahasiswa, iya. Tapi apakah itu pencapaian atau tidak, saya pikir orang lain aja yang menilai gitu ya. Jadi tapi setelah memang kalau dikumpulkan apa yang sudah saya kerjakan, baik secara formal, katakan kumpulan-kumpulan Renstra, kembangkan trilogi. Saya sebelum ke Al-Azhar kan saya rektor Untas Trilogi. Itu ternyata ada gitu ya. Misalnya di trilogi, mahasiswa saya waktu itu cuma 316. Jadi tahun 2017 Oktober, mohon maaf, 2013 Oktober saya menjadi rektor trilogi, mahasiswa itu 316. Bayangkan kampus yang cukup besar ya, dengan space yang cukup baik, mahasiswanya 316. Itu saya duga itu mahasiswa mestinya minimum 3.000 untuk space yang kayak begitu. Akhirnya saya berusaha bagaimana supaya mencapai 3.000 gitu. Jadi saya bekerja aja. Memang tahun berikutnya dapatlah 461. Dan pada waktu dari 316 ke 461 ada kenaikan kan, tapi saya tidak merasakan itu kenaikan yang melipat gitu, sehingga saya katakan kepada pimpinan yayasan ini kenaikannya biasa aja gitu. Terserah Prof. Haryono waktu itu, Prof. Haryono Suyono, terserah Prof. Haryono aja. Kalau saya dianggap tidak berhasil karena jumlah mahasiswa tetap tidak melipat, ya mau aja kalau mau diberhentikan. Prof. Haryono kan orangnya sangat bijak ya, dia melamun sebentar. Jadi sekarang mahasiswa berapa, Prof? Saya bilang 461. Sebelumnya berapa? 316. Jadi nambah, jadi 700, kurang lebih 700 kan kalau gitu. Iya, bukan baru itu, sudah. Nah, jadi Anda jangan menganggap tidak berhasil. Sudah, itu sudah, teruskan. Alhamdulillah mendapat kepercayaan, diteruskan. Udah diteruskan, akhirnya tahun 2015 ya naik 1117 kurang lebih waktu itu. Jadi 3 kali lipat dari yang pertama ya, 2 kali lipat lebih dari yang kedua. 1000 untuk nembus 1000 itu nggak mudah, kampus baru kan. Universitas Trilogi itu adalah universitas yang asalnya STEKPI, Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia. Jadi ada perubahan nama tidak mudah, dan ada mandat lebih besar juga tidak mudah. Nah, tapi ya, saya jalanin aja, kamu jalanin, dan akhirnya naik. Jadi naik 1000, tahun berikutnya juga naik 1000 lagi. Kan akhirnya sudah mendapatkan 2 kali 1000 ditambah 400 kan, ditambah yang 300 yang ada kan sudah mulai 2700. Nah, udah mulai dekat ke 3000. Udah mulailah kampus tidak seperti kurungan sepi gitu ya. Ya, jadi mulai rame gitu kan, mahasiswa sudah mulai datang gitu. Oh, saya salah satu kesenangan saya karena dulu juga aktivis gitu ya, senang sama mahasiswa, diskusi gitu ya, ngobrol. Kan kadang-kadang kalau diskusi sama mahasiswa kita ini
jadi awet ngora gitu ya. Dan juga dari ide-ide mahasiswa itu yang tidak terpikir oleh saya muncul dari mahasiswa itu, karena mereka kan masih fresh. Cara berpikirnya kan juga berpikir masa kini. Kalau saya kan berpikir masa lalu. Ya mungkin kalau saya dalam hal kekayaan masa lalu lebih kaya dari mereka. Tapi saya miskin masa depan. Kalau mereka kan miskin masa lalu tapi kaya masa depan. Jadi cara berpikirnya juga masa depan. Akhirnya saya dapat banyak dari mahasiswa melalui diskusi-diskusi itu. Dan pada saat diskusi-diskusi itu mereka menjadi senang, menjadi dekat sama rektornya kan. Kultur dekat sama rektor itu turunan dari namanya selain Profesor Andi Hakim Nasution, sebelumnya namanya Profesor Ahmad Mehmet Satari. Pak Mehmet Satari itu rektor IPB tahun 70 sampai 78, dekat sekali sama mahasiswa. Saya terbayang, akhirnya saya juga melakukan pendekatan yang sama, makan di warung sama mahasiswa kan. Mahasiswa kumpul sarila, saya ikut sila. Kemudian mereka sedang ke kafe gitu, saya datang, saya nanya, sedang apa? Kopi Pak, bareng Pak, ikut duduk. Kalau saya punya uang itu saya traktir gitu, ngodok-ngodok duit dulu. Ayat begitu ada lah cukup. Ya udah saya traktir, saya bayar aja. Oh jangan Pak, jangan. Enggak, mumpung ada, ya saya kasih gitu. Itu kan nggak mahal, tapi langsung dekat mereka itu. Nah, akhirnya dekat sekali. Dengan demikian maka mereka juga ingin saya terus sebenarnya gitu. Tapi kan ya policy beda-beda lah. Ya, baik. Nah itu jadi di trilogi saya 2013 sampai 2017. Nah guys, teman-teman, bagaimana beliau ini orang tokoh nasional, orang luar biasa, hebat gitu, level profesor, tapi masih rendah hati gitu. Bagi saya ini menjadi teladan bagi kita semua. Kan kita melihat misalkan apa namanya elit kita ini, mohon maaf sekali lagi tidak mencerminkan gitu teladan-teladan itu kepada publik, kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak muda. Nah, Kang Asep itu menurut saya punya nilai ya dari kerendahan hati itu untuk bisa kita teladani. Apalagi saya dosen Al-Azhar ya Kang. Ya. Jadi saya juga tentu mudah-mudahan bermanfaat. Saya ikut meneladani langkah-langkah beliau ke depan. Amin. Terima kasih. Ya.